Nah, jadi kali ini aku bakal praktek kecil-kecilan lagi mengenai elektromagnetik. Jadi sebenarnya di praktek kali ini tuh aku mau nyampein kalau kita tuh bisa bikin magnet sendiri gitu. Kan biasanya kalau yang kita tahu tuh magnet tuh ya beli di toko. Terus itu kalau misal dari kita menelaah ke zaman historis itu penemuan magnet pertama tuh dari ya batu alam tercipta secara alami gitu. Nah, eh, semakin berjalannya waktu, kemudian ditemuilah mekanisme atau cara untuk membuat magnet. Jadi magnet buatan. Nah, di sini aku mau mempraktekkan hal itu. Nah, untuk bahan-bahannya ya, yang pertama simple sebenarnya. Kita cuma butuh besi. Kelihatan nggak tuh? Nah, kita cuma butuh besi. Di sini aku pakai paku. Sebenarnya kalian bisa pakai apa aja ya. Yang penting besi gitu. Jadi di sini aku pakai paku besi. Ya ini udah agak karatan-karatan dikit ya, jadi sebenarnya nggak bagus gitu. Kalau mau bagus besi yang masih baru. Terus dililit kawat. Nah di sini aku ngelilitnya itu tumpuk-tumpukan ya, acak-acakan. Dan sebenarnya nggak masalah gitu. Yang penting rapat. Di sini kan udah kayak rapat banget gitu, udah nggak kelihatan besinya sama sekali. Nah ini yang bagus tuh kayak gini. Nah untuk pemilihan kawat tuh sebenarnya makin kecil kawatnya, ini kan kecil ya kawatnya. Makin kecil kawatnya itu kalau mau magnetnya terciptanya magnet itu jadi gede, itu dililitnya banyak kali. Ini aku ngelilitnya 150 mungkin. Aku nggak ngitung sih soalnya, tapi udah 100 lebih. Kalau misal kalian pakai kawatnya yang gede, yang tebel gitu misal, itu dikit aja nggak apa-apa. Dikit aja itu udah jadi gitu udah jadi gitu magnetnya. Tapi ya itu makin tebal kawatnya kan makin susah juga kita ngunternya ngelitnya kan juga makin susah. Nah, oh ya terus habis itu samain ya sama baterai, udah itu aja, simple. Nah untuk beberapa kawat itu sebenarnya harus di ini dulu ya. Jadi ada beberapa kawat itu yang ada isolatornya. Ini di bagian sini tuh ada isolatornya gitu. Jadi kalau misal mau dialiri listrik, karena masih ada isolatornya itu nggak bisa ngalir gitu. Harusnya nggak bisa ngalir, jadi harus digerus dulu pakai pisau. Jadi di pojok sini tuh harus digerus dulu biar isolatornya tuh hilang. Jadi nanti bisa dialiri listrik. Jadi sebenarnya konsep kerja gimana magnet itu bisa terjadi itu karena ini ya, kawat atau ya apapun sebenarnya, nggak cuma kawat, misal kayak kabel gitu. Kalau dialiri arus itu medan magnet tuh bakal terjadi medan magnet. Jadi misal kalian ngecas HP gitu pakai kabel HP, itu sebenarnya saat proses kalian ngecas itu ada medan magnet gitu yang terbentuk selama proses HP kalian ngecas. Tapi karena terlalu kecil, jadi kita seringkali nggak sadar. Nah, ini kita coba langsung aja. Sebenarnya gampang aja, ini simple. Dan ini nggak terpaku positif negatif, yang penting sambung aja, kayak sambung baterai gitu. Ini udah kesambung, kita coba langsung tes. Nah ini udah bisa ya. Ini, nah jadi ngepasinnya itu bukan di kawatnya sini ya, bukan di kumparannya sini. Ini nggak nempel ya, kalau ini nggak nempel. Nah tapi yang jadi magnet itu besinya itu jadi magnet. Ini kita lepas, jadi enggak ini. Nah biar nggak nempel. Ini masuk, sorry. Oh masih ada, magnetnya masih ada ya, padahal udah nggak ada baterainya. Mungkin masih sisa-sisa kali ya. Oh ini jadi malah baru tahu aku. Walaupun lemah ya magnetnya, dialiri arus. Sebetulnya yang bikin magnet itu ada tuh arus baterainya gitu. Ini bisa nih, bisa. Terus dari situ ini nyalur, terus nyalur lagi. Udah nggak bisa, nggak kuat. Udah nggak bisa ya, nggak kuat. Nah, saya coba pisau, bisa nggak ya? Benar. Cuman bisanya keangkat doang pisaunya. Jadi kalau misal mau bisa ngasilin magnet yang lebih gede gitu, itu yang pertama pakai besinya yang bagus.
jangan karatan. Misal pakai baja gitu malah jauh lebih bagus. Terus habis itu kawatnya dililitnya lebih banyak. Kalau misal pakai yang tebel, dililit banyak juga malah jadi lebih bagus gitu. Terus habis itu arusnya dialiri lebih gede. Ini tadi aku pakai ini ya, pakai baterai ini ABC. Perlu hati-hati ya sebenarnya. Ini karena saat kita praktikum kayak gini, nah itu sebenarnya ini memanas. Kumparan yang sini tuh memanas karena kita nyambungin kutub positif baterai sama negatifnya itu disambung, dan lama-lama bisa jadi panas gitu. Jadi ya kalau mau praktek kayak gini jangan lama-lama gitu. Nanti jempol kalian yang sakit. Terus dari situ ini dan baterainya jadi hangat karena kelamaan kali. Nah, kalau misalnya kita pakai ini pakai baterai lithium ya, 18650. Arusnya itu sekitar berapa ya? Pokoknya lebih gede lah. Nah, kalau pakai ini aku udah nyoba tadi dan langsung ini ya, langsung kebakar. Jadi tengah sama jempolku langsung kebakar, jadi aku nggak nyoba lagi. Karena arusnya kegedean gitu. Dan karena arusnya gede sedangkan kawat yang dipakai untuk mengalirkan arus baterai ini kecil, jadi ya cepet panasnya gitu. Nah, sekarang aku mau nyoba. Ini kan aku udah nyoba pakai ini, terus dari situ udah nyoba pakai ini, kita coba ke hal yang lebih ekstrim lagi. Nah, di sini aku mau nyoba gimana kalau mengalirkan arus ini ke sini ya. Nah, ini lebih safety ya, karena aku megangnya di bagian ininya, gagangnya, isolatornya, jadi nggak kenapa-napa gitu. Nah, ini udah tak sambungin ya. Ya moga aja nggak, ya kalau kesetrum juga nggak apa-apa sih. Udah sering kesetrum. Mari kita coba. Yo, ada sih. Aduh, bisa ya. Tapi nggak tahu kenapa kayaknya lebih lemah deh. Magnet yang kebentuk tuh lebih lemah daripada pakai baterai ini. Nggak tahu deh kenapa. Tapi ini bisa. Dan ini suaranya kayak suara-suara itu loh. Kayak suara-suara semut gitu loh. Tapi bisa ini. Magnetnya bisa, tapi nggak lebih kuat daripada pas pakai baterai ini doang. Aku nggak tahu kenapa. Jadi itu aja prakteknya, simple. Jadi bagi kalian yang mau praktek bisa dicoba di rumah, nggak masalah walaupun bayar sedikit juga. Paling cuman ya kebakar dikit lah. Bagi kalian yang mau praktek di rumah, kalian cuman butuh besi, yang paling gampang paku gitu, paku besi. Lebih bagus kalau yang masih baru, yang masih nggak karatan gitu. Terus yang kedua kawatnya kalian bisa boleh tebel, boleh kecil, boleh yang tipis, boleh yang tebel. Tapi semakin tipis kawatnya, kalian ngelilitin kawatnya itu harus lebih banyak gitu. Terus habis itu baterai. Kalian baterai ini aja udah cukup sih. Tadi udah kencang gitu, udah gede. Jadi sekian, terima kasih.